Shalom saudara di mana saja berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Melalui ayat-ayat ini, Nabi Yesaya menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dikatakan bahwa ia akan disiksa, dia akan dianiaya, dia akan ditolak, bahkan dia akan diremukkan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua penderitaan yang Yesus alami bukan karena Yesus berbuat jahat, tetapi untuk menggantikan posisi orang berdosa di hadapan Allah. Yesus rela menanggung semuanya itu, bahkan dia rela sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Agar manusia menerima pengampunan dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, untuk orang yang berbuat baik, saya percaya banyak orang yang mau berkorban. Tetapi untuk orang yang berbuat jahat, maka siapakah yang mau berkorban bagi dia? Bahkan rela mati bagi orang yang telah berbuat jahat? Hanya Yesus. Hanya Yesus yang mau melakukan semua itu. Tanpa kematian Yesus, maka tidak ada keselamatan. Firman Allah berkata bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dari dosa adalah maut, kematian kekal. Hanya melalui Yesus manusia dapat diselamatkan. Puji Tuhan, itulah kasih karunia. Kasih karunia yang Allah berikan kepada umat manusia. Bahkan di dalam Yesus, Allah telah menyediakan semua berkat yang terbaik bagi umatnya. Ada pujian lama yang berkata, dia beri keperluanku, dia beri keperluanku. Dari dunia sampai di surga, dia beri keperluanku. Kita yang sudah menjadi milik Yesus, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, Bapa memelihara hidup kita dengan sempurna. Ada sebuah cerita tentang seorang pria yang naik sebuah kapal. Dia membeli sebuah tiket sebagai penumpang. Lalu ketika dia menumpang kapal itu, setiap hari dia melewati sebuah restoran, dan di restoran itu penuh dengan orang yang makan di sana. Dia melihat makanan yang tersajikan begitu beraneka macam, dan banyak orang yang makan di sana. Lalu pria ini mulai berpikir, wah aku tidak punya uang yang banyak, tidak punya uang lebih untuk bisa makan di restoran itu. Sehingga dia tidak pernah masuk ke restoran itu. Akhirnya ketika kapal ini tiba di tujuan, maka para ABK kapal mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penumpang yang sudah naik kapal itu. Dan ABK kapal atau anak buah kapal berkata bahwa mereka berharap bisa bertemu lagi dengan para penumpang di perjalanan yang akan datang atau perjalanan lainnya. Dan mereka berharap pelayanan mereka selama ada di kapal itu, para penumpang merasa puas. Ketika salah seorang ABK kapal datang kepada pria ini, dia menanyakan, Bapak, bagaimana pengalaman Anda naik di kapal kami? Apakah Anda puas? Pria ini berkata, wah saya puas, saya senang, terima kasih, katanya seperti itu. Lalu ABK ini bertanya, tapi kenapa saya tidak pernah melihat Bapak makan di restoran kami? Dia bertanya seperti itu. Pria ini berkata, setiap hari saya lewat di depan restoran, tapi saya tidak punya uang lebih untuk membayar makanan yang ada di restoran itu. Maka ABK ini menjawab, bukankah di dalam tiket yang Anda beli, di situ sudah tertulis bahwa Anda bisa menikmati semua fasilitas yang ada di kapal ini, termasuk seluruh makanan yang ada di restoran itu secara gratis. Mendengar itu, pria ini kaget, saudara. Karena apa? Dia tidak memperhatikan tulisan yang ada di tiket yang ada di tangannya, sehingga dia melewatkan semua kesempatan untuk dapat menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh kapal tersebut selama dalam
perjalanan. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, kadang-kadang kita juga banyak seperti itu. Kita mengalami hal yang sama. Tahukah saudara, bahwa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah menerima anugerah Allah. Di dalam anugerah Allah, di situ ada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan yang Allah berikan bukan hanya keselamatan. Di dalam keselamatan itu ada perlindungan, ada pembelaan, ada pertolongan. Ada apa lagi saudara? Di dalam keselamatan itu ada kesejahteraan, ada sukacita, ada kekuatan, ada kelimpahan, ada kemenangan, serta masih banyak hal lainnya yang sudah tersedia bagi kita. Haleluya. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mungkin sedang mengalami pergumulan tentang apapun juga. Saudara ingatlah bahwa di dalam Yesus Allah sudah menyediakan semua yang saudara perlukan. Amin. Terima semuanya dengan iman saudara. Karena firman Allah katakan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sekalipun kita belum melihat jawaban-jawaban doa itu, tetapi imanilah bahwa Tuhan sudah memberikan semua yang kita butuhkan. Tuhan sudah menjawab semua doa-doa kita. Terima dengan iman. Ketika kita percaya, firman Allah katakan apa? Mujizat pasti terjadi. Karena hidup orang benar itu karena iman. Tanpa iman berarti kita tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Ya saudara, puji Tuhan saudara-saudara. Allah mengasihi kita lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Dia sudah menyediakan semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Lewat kematian Yesus kami menerima semua berkat yang terbaik dari Allah. Dan biar kami boleh tetap percaya bahwa di dalam Yesus kami tidak pernah kekurangan satupun yang dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur punya Engkau. Bimbing terus kami, ajar terus kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi jaminan baik untuk saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, kiranya Engkau memberkati di dalam setiap pergumulan. Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami minta pimpinan-Mu, Roh Kudus pegang tangan kami, tuntun langkah kami, dan bawa kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur dan masuki hari ini bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.